Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofika Wahyuni, nomor NIM 2018 096 01 1631. Di sini kami akan membacakan tentang materi dari kelompok 1, yaitu tentang pendidikan komparatif yang dibimbing oleh Bapak Dosen Fikri Farihin MPDI. Di mana dengan mengenal pendidikan komparatif sebagai disiplin ilmu pendidikan komparatif telah semakin berkembang dan diminati oleh banyak orang seiring dengan keinginan mayoritas bangsa-bangsa di dunia yang berusaha mempelajari aneka sistem pendidikan di tempat lain dalam rangka memperluas cakrawala di luar batas negerinya sendiri. Nah, pendidikan komparatif memiliki kekhasan tersendiri bila dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Pada satu sisi, kehadiran ilmu ini diawali oleh adanya keprihatinan sebagai masyarakat dunia tentang berlarut-larutnya pola hubungan antar bangsa yang diwarnai rasa kecurigaan dan permusuhan satu sama lain, serta rendahnya pengetahuan masing-masing bangsa terhadap kehidupan bangsa lain. Akibatnya banyak terjadi konflik di banyak kawasan dunia yang berasal dari kesalahpahaman satu dengan lainnya serta kuatnya statement subjektif pada diri masing-masing. Secara epistemologis, pendidikan komparatif berasal dari kata pendidikan dan komparatif. Menurut Kamus Bahasa Inggris, yaitu kata pendidikan diartikan sebagai pembelajaran dan pelatihan, sedangkan kata komparatif diartikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan usaha membandingkan. Kata komparatif berasal dari kata kerja bahasa Inggris to compare, yaitu membandingkan, atau kata benda comparison, yaitu perbandingan, sehingga komparatif diartikan sebagai suatu yang bersifat membandingkan. Oleh karena itu, pendidikan komparatif secara etimologis dimaksud sebagai ilmu yang mempelajari tata cara atau prosedur membandingkan dua atau lebih sistem pendidikan yang berbeda. Nah, secara historis, pendidikan komparatif sebagai suatu studi telah memiliki sejarah yang amat panjang. Menurut William Bickman, disebutkan bahwa umat manusia telah saling bertukar informasi tentang pendidikan yang sudah berlangsung sejak zaman kuno, yaitu sejak manusia antar bangsa di dunia ini saling berinteraksi dan melakukan kontak sosial dari dalam suatu wadah yang disebut perdagangan, peperangan, dan misi keagamaan. Di sini juga ada objek utama studi berupa teori dan praktek. Penyelenggaraan pendidikan yang sedang berlangsung sekarang bukan yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Faktor-faktor lain di luar objek utama tetapi mempunyai pengaruh amat kuat terhadap objek utama perlu diperhatikan, yaitu faktor sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya sebagai intangible factor. Secara lengkap dapat dijelaskan bahwa pendidikan komparatif adalah ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara yang menyangkut tiga hal, yaitu sistem pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, kemajuan pembangunan umat manusia beserta kemakmuran, prosperity, dan kesejahteraan welfare yang telah dicapai telah menandai adanya peradaban baru dengan segenap piranti yang memanjakannya. Namun demikian, kemajuan tersebut ternyata diiringi dengan meningkatnya problem baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Beberapa bangsa mencoba memecahkan aneka problem tersebut melalui banyak instrumen, salah satunya adalah melalui pendidikan.
Nah, pendidikan komparatif di sini dijadikan bagian dari ilmu fondasi pendidikan bersama dengan 8 ilmu fondasi. Di sini ada ilmu fondasi, ada 8 ilmu fondasi yang lain seperti 1. Filsafat pendidikan, yang kedua yaitu sejarah pendidikan, yang ketiga yaitu ekonomi pendidikan, yang keempat politik pendidikan, yang kelima sosiologi pendidikan, yang keenam antropologi pendidikan, yang ketujuh psikologi pendidikan, dan yang delapan estetika pendidikan. Nah, tujuan studi pendidikan kooperatif mencakup 3 hal, yaitu yang 3 hal tersebut diantaranya yang pertama repertorial deskriptif, yang kedua historik fungsional, yang ketiga melioristik, sedangkan cakupan studi yang dikaji dalam pendidikan komparatif secara umum mencakup 2 hal yang penting, yaitu studi area dan studi tematik dalam bidang pendidikan. Nah, 2 hal tersebut mencakup studi tersebut merupakan keluasan batas-batas kajian yang umumnya dilakukan para ahli pendidikan komparatif. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya bacakan dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.